Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, I will explain about past tense versus present perfect tense. What is past tense? Past tense adalah bentuk waktu lampau, sedangkan present perfect adalah bentuk waktu sekarang yang sempurna. Terus apa sih? Kenapa sih diversuskan? Nah, versus itu artinya adalah melawan atau berlawanan. Nah, makanya hari ini, today, we will discuss about past tense and present perfect tense. Okay, for the first is simple past tense. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu simple past tense, kita akan lihat dulu gambar ini ya. Gambar bentuk waktunya. Past tense, jadi di tenses itu ada 3 bentuk waktu. The first is past, the second is present, and the last is future. Past itu berarti lampau. Sedangkan present itu sama dengan now. Nah, sedangkan future itu adalah tanda waktu yang akan datang. Nah, si past itu adalah di sini tempatnya. Nah, jadi simple past tense itu kita lihat di sini. Use the simple past form of a verb when you are talking about an action that took place at specific point. The past and that is now finished. Jadi kalau kita garis bawahi di sini adalah dari specific point, the past and that is now finished. Jadi waktunya itu past tense, lampau, dan saat ini itu sudah selesai. Tidak ada hubungannya. Maka di sini the simple past indicate that an activity or situation began and ended. Nah, at a particular time in the past. Jadi mulai dan berakhir itu di waktu yang lampau. Jadi mulainya lampau, berakhirnya juga lampau. Tidak ada hubungan dengan sekarang atau tidak juga ada hubungannya dengan masa yang akan datang. Oke, next. Kita akan lihat dengan formulation-nya. Oke, formulation. Formulation from simple past tense for positive is subject plus verb to plus object plus TS. What is TS? TS is timing signal. For example, we learned English last week. Okay, we learned English last week. Oke, kita akan buka dulu ya semuanya biar Ibu jelasinnya semuanya. Oke, we learned English last week. Kita belajar bahasa Inggris minggu lalu. Nah, di sini ada subjeknya we, ada verb 2 dari kata learn, kemudian objeknya itu English, and timing signalnya itu adalah last week. Nah, this is the positive formulation for past simple atau simple past tense. Okay. For negative is subject plus did plus not plus verb 1 plus object and plus TS or timing signal. Okay. Nah, special for simple past tense, ketika rumusnya menjadi negatif atau kalimatnya menjadi negatif, itu tidak lagi menggunakan verb to, but using verb 1. Why? Because verb to itu sudah digantikan oleh kata did di sini. Karena kalau kita lihat, verb 1 itu do, verb 2 itu did, and verb 3 itu done. Oke. Karena ini past tense menggunakan verb 2 di sini, maka untuk negatif menggunakan did, sama-sama verb 2. Gitu, makanya di sini verb 1 yang berubah. Ini spesial hanya untuk past tense saja. For example, kalau tadi di positif, we learned English last week. Kita belajar bahasa Inggris minggu lalu. Start last week and ended last week.
mulainya waktu lampau dan selesai juga pada waktu lampau. Oke, sedangkan negatif, we did not learn English last week. Tinggal diganti saja, ditambah did setelah subject, ditambah not after did, and dirubah dari kata verb 2 learn menjadi verb 1-nya. Oke, kemudian untuk yang interrogatif, ini juga sama, did-nya dulu dikedepankan, gitu. Awalan kata tanya, did we learn English last week? Gitu kan, tetap menggunakan verb 1 di sini. Kenapa? Karena di sini masih menggunakan did untuk pertanyaan. Nah, this is the formulation of simple past tense. Okay, we will continue. For the second is present perfect tense or simple present perfect tense. Look at this. Look at the picture. Lihat di sini ada kata past, ada kata now, atau bisa diartikan sebagai kata present di situ. Ya, Ibu ini susah untuk menulisnya. Oke, present. For example, I have cooked dinner. I have cooked dinner. Gitu. Di sini ada gambar memasak nih. Memasaknya itu di kata lampau. Kemudian sudah matang itu di sekarang, di present. Maka berarti kita lihat di sini used to declare an event that began to occur in the past and is still ongoing. Gitu ya. Nah, still ongoing. Jadi di sini bisa kita lihat kejadiannya itu dimulai pada masa lampau dan sampai sekarang masih ongoing, gitu. Masih apa? Masih terjadi, baik itu kejadiannya atau result of action atau hasil dari kejadiannya. Kayak gini, ini kita masak nasi jam 7 pagi. Nah, saat ini nasinya sudah matang. Ini masaknya lampau, gitu. Tapi sekarang sudah matang. Maka di sini masuk ke result of action, hasil dari kegiatan masak itu sendiri, gitu. Nah, kemudian di sini ada keterangan the time it happened is not important. Nah, for present perfect itu timingnya, kapan waktu terjadinya itu nggak penting, nggak kayak tadi, nggak kayak past tense. Kalau past tense dia penting, last week, last year, last month, yesterday, menandakan waktu itu lampau. But for simple present perfect, the time it happened is not important. Gitu. Jadi nggak usah pakai yang namanya timing signal dalam present perfect. Nah, there is a specific mention of time. Jadi kalau kita mau pakai spesifik menyebutkan spesifik waktu kayak tadi last week, last month, last year, yesterday, itu berarti the simple past is used. Kita menggunakan simple past itu. Nah, itu sedikit perbedaan dari simple past and present. Oke, next. The formulation. Nah, kalau tadi di past tense itu dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, gitu ya. Kemudian di formulation of present perfect is for positive is subject plus have plus or has plus verb 1 plus object. Oke, di sini ada to be have and ada to be has. To be have itu to be have and to be has itu punya penggunaan yang berbeda. Kalau to be have itu untuk I, you, we, they, pakai have. And then for to be has for subject she, he, and it. Jadi kalau di sininya kita I, you, we, they, have. She, he, it, has. And after to be plus verb 3 and plus object selesai sampai objek. Kenapa? Karena di sini tidak menggunakan timing signal gitu. For example, I have just eaten my lunch. Now I'm full. Saya baru saja makan siang. Sekarang saya kenyang. Nah, kita nggak tahu kapan makan siangnya. 5 menit yang lalu kah? 10 menit yang lalu kah? 2 jam yang lalu kah? Tapi perasaan kenyang atau efek dari makan itu kita rasakan sampai sekarang.
gitu. Makanya di dalam kalimat ini disebut sebagai kalimat present perfect gitu. Contoh misalkan yang lainnya, kemarin hujan deras, hari ini banjir. Nah, hujannya kemarin, derasnya itu hujan derasnya. Tapi efek dari hujan deras itu dirasakan sampai hari ini. Salah satunya adalah banjir. Nah, itu juga masuk ke dalam present perfect. Kita nggak tahu berapa lamakah hujan derasnya, bagaimanakah turun hujannya, dan sebagainya. Kita itu nggak penting gitu. Nah, untuk negatif itu tinggal ditambah not saja. Untuk kata kerja ini tetap menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Kalau tadi mah di past tense ketika menjadi negatif kata kerjanya berubah menjadi verb 1 karena ada did. Nah, kalau ini mah tidak ada did, maka di sini hanya menggunakan verb 3, tetap menggunakan verb 3. Nah, for example, I have not just eaten my lunch. Now I'm full. Saya nggak makan barusan, gitu kan. Mungkin ini salah ibu, salah ya. Now I'm not full, maksud ibu. I'm not full, tidak kenyang, gitu ya, sorry. Oke, di sini have for interrogative formulation, have or has plus subject plus verb 3 plus object. Have I just eaten my lunch? Gitu, harusnya ini ada tanda tangannya. Ada tanda interrogatif atau tanda tanya. Nah, itu perbedaan rumus past tense and present perfect tense. Nah, ini yang paling penting. Simple past versus present perfect tense. Oke, kalau kita lihat di sini, jadi kamu hanya ingat remember it. Hanya ingat ini saja. For simple past and present perfect tense. Simple past yang seperti apa? If there is a specific mention of time. Jadi kalau simple past, dia pasti harus menggunakan specific time-nya. Waktu timing signal itu harus disebutkan. Nah, kalau present perfect, the time it happened is not important. Jadi si waktu yang kalau tadi mah time di past tense itu sangat penting, kalau di sini mah time-nya itu justru is not important, nggak penting gitu. Oke, kita akan lihat contoh ya. Oke, for the first example, I have seen that movie. I have seen that movie. Di sini ada kata have. Di sini ada kata verb 3 dari see. I have seen that movie. Kalau kita lihat kalimat ini, dia nggak punya specific time. No specific time di sini keterangannya. Maka di sini masuk ke dalam present perfect tense. Gitu. Dari rumus saja kita udah tahu ada have, ada verb 3, berarti present perfect. Nah, for the second sentence is I saw that movie last night. I saw that movie last night. Di sini ada kata last night nih. Last night indicated the specific time in the past. So simple past is used here. Nah, last night di sini adalah salah satu timing signal dari apa? Dari simple past. Makanya, kalau sudah ada timing signal, kita sudah menentukan ini masuk ke simple past or present perfect. Jelas, ada last night, ada specific time, berarti masuk ke simple past tense. Oke, kita lihat contoh yang kedua. I helped my mom cook in the kitchen yesterday. I helped my mom cook in the kitchen yesterday. Saya menolong ibuku memasak di dapur kemarin. Ada kata yesterday. Berarti ini punya specific time. Kalau sudah ada yesterday, sudah ada last week, jelas langsung ini masuk ke dalam simple past tense. Oke, difference between the second sentence. Di sini ada dua clause ya, ada dua clause atau ada dua clause. The first is I have helped my mom in the kitchen. The second is I was 12 years old. Di sini ada dua clause. The first clause is present perfect. The second clause is past tense. Kok bisa, Bu? Lihat.
Kalau kita mau menyambungkan dua kalimat sekaligus, yaitu ke different sentence between past tense and present perfect tense, kita harus menggunakan conjunction atau konjungsi atau kata penghubung. Tapi tidak sembarang kata penghubung. Kata penghubungnya yang bisa memang menghubungkan clause pertama dengan clause kedua, kalimat pertama dengan kalimat kedua. Nah, kenapa di sini bisa? Karena ada kata since. Saya menolong ibu saya di dapur sejak saya berumur 12 tahun. Berarti dari umur dia 12 tahun sampai sekarang, misalkan umur dia 19 tahun, dia terus membantu orang tuanya atau ibunya di dapur. Nah, makanya kalimat ini itu bisa digabungkan antara simple past dengan present perfect, itu bisa digabungkan dalam satu kalimat. Hanya saja perlu penggunaan konjungsi atau conjunction atau kata penghubung di sini. Gitu. Dan tidak semua kata penghubung bisa dipakai dalam menyambungkan antara clause satu dengan klausa yang kedua. Atau bisa dibalik, bisa. I was 12 years old. Since ya. Since I was 12 years old, koma berarti ya, kalau mau digabung. Kalau mau dipindahkan, Since I was 12 years old, I have helped my mom in the kitchen. Gitu. Sejak saya berumur 12 tahun, saya menolong ibu saya di dapur. Itu. Nah, jadi setelah penjelasan ini, kita bisa membedakan kapan simple past tense digunakan, kapan present perfect digunakan, bagaimana kalau mau menyambungkan antara kalimat present perfect dengan past tense atau past tense dengan present perfect. Gitu. Nah, this is my explain about simple past tense and present perfect tense. I hope you all understand with my explain it about this. I think enough for this occasion. Thanks for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.